Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Putri Rahayu dari I3 Manajemen. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang tertera di sini. Mari simak baik-baik. Bisnis global atau internasional mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, atau pengetahuan lintas batas negara dalam skala transnasional atau operasi-operasi domestik di sebuah negara asing. Ini melibatkan transaksi barang dan jasa lintas batas antar dua negara atau lebih. Memasuki pasar dengan jangkauan internasional memang tidaklah mudah. Selain banyaknya kompetitor, jangkauan konsumen yang terlalu luas membuatnya harus memastikan target pasar yang sebenarnya. Pastikan memanfaatkan seluruh potensi ini dengan strategi yang matang dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada beberapa cara yang harus dilakukan pebisnis untuk bertahan dan memasuki pasar global dengan performa yang baik. Yang pertama, pelajari regulasi dan persyaratan. Kedua, melakukan riset untuk pasar baru. Ketiga, buat rencana yang matang. Keempat, memilih cara penetrasi pasar yang tepat. Kelima, mulai lakukan pemasaran. Keenam, cek ulang legalitas bisnis. Kemudian untuk yang ketujuh adalah pilih transportasi logistik yang tepat. Kedelapan, jalin komunikasi yang baik. 9, metode pembayaran internasional. Kemudian yang terakhir, lakukan pencatatan pada setiap transaksi yang tepat atau yang terjadi. Alasan perusahaan memperluas bisnis ke pasar internasional karena 1. Pendapatan potensial. Memperluas pasar ke seluruh dunia memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh pendapatan yang semakin besar. Ukuran pasar internasional lebih besar daripada pasar domestik karena jumlah pelanggan potensial yang lebih besar. Yang kedua, margin profitabilitas. Perusahaan dapat mengeksploitasi berbagai faktor produksi dari berbagai negara dengan harga murah. Itu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin profitabilitas. Ketiga, diversifikasi pasar. Perusahaan tidak tergantung pada penjualan produk di satu negara. Ketika pasar domestik sudah matang, mereka masih dapat menghasilkan penjualan di negara lain. Kemudian yang keempat, bahan baku. Perusahaan dapat mengamankan rantai pasokan bahan baku dengan beroperasi di negara lain. Selain itu, dengan beroperasi di dekat sumber bahan baku, itu mengurangi biaya produksi dan logistik. Kemudian yang kelima, teknologi dan modal manusia. Salah satu tujuan ekspansi ke pasar luar negeri adalah untuk memperoleh penerapan teknologi yang semakin pesat dan tidak tertinggal dari perusahaan pesaing. Mereka juga dapat merekrut talenta-talenta terbaik dari berbagai negara untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi. Yang terakhir, efisiensi usaha. Dengan pasar yang lebih besar, perusahaan memperoleh manfaat skala ekonomi yang lebih besar. Kemudian untuk contoh perusahaan yang sukses di kancah internasional ialah produk Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh perusahaan Indonesia PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk. Lebih dikenal sebagai Indofood. Ini didistribusikan di Australia, Asia, Afrika, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah. Di luar pabrik utamanya yang berada di Indonesia, Indomie juga diproduksi di negara Nigeria pada tahun 1995, di mana ia adalah merek yang populer dan memiliki pabrik pembuatan mie instan terbesar di Afrika. Sudah tidak diragukan lagi tentang kepopuleran Indomie di luar negeri. Di dalam negeri sendiri, brand ini seakan menjadi patokan atau istilah yang sering diucapkan untuk memesan semangkuk mie.